Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran tematik. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan memasuki tema 3, makanan sehat, subtema 1. Bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan alam. Sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita belajar. Apakah kamu selalu memakan makanan seperti pada gambar? Jika kamu suka atau selalu memakan makanan seperti pada gambar, baik itu buah-buahan, sayur-sayuran, lauk pauk, dan lain sebagainya, maka kamu telah mengkonsumsi makanan yang sehat bagi tubuh kita. Makanan yang sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan organ pencernaan. Jadi, dengan makan makanan yang seimbang, 4 sehat, 5 sempurna, maka kita telah menjaga organ pencernaan pada tubuh kita. Biasanya, kita mengenal jenis bahan makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan, baik itu iklan di televisi, radio, sosial media, dan lain-lain. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Iklan biasa dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai dengan isi iklan. Adapun media penyampaian iklan terbagi menjadi 2. Yang pertama, iklan media cetak. Yang kedua, iklan menggunakan media elektronik. Media cetak contohnya ialah surat kabar, majalah, dan lain-lain. Sedangkan media elektronik contoh radio, televisi, internet, dan lain-lain. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti iklan. Nah, dalam iklan, itulah mengapa ada yang namanya kata kunci. Perhatikan gambar contoh iklan berikut. Perhatikan, pada iklan di sini tertera makanan sehat dan bergizi, penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Nih. Kata kunci dari iklan di samping ialah pertumbuhan otak anak. Tujuan iklan di samping yaitu mengajak masyarakat atau konsumen mau mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi demi pertumbuhan otak anak-anaknya. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Gambar apakah itu? Ya, gambar sapi. Untuk menghasilkan susu, makanan yang aku konsumsi harus baik. Apakah kamu tahu bagaimana cara sapi mencerna makanannya? Untuk itu, mari kita simak pelajaran berikut ini. Sapi tergolong kepada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompokan hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kejang termasuk hewan ruminansia. Kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali.
Baiklah anak-anak, perhatikan proses gambar pencernaan sapi berikut. Makanan yang dimakan oleh sapi, seperti rumput, masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut, sapi terdapat gigi, lidah, dan saliva. Selanjutnya, makanan tersebut tadi masuk melewati esofagus. Esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Setelah di esofagus, makanan menuju rumen. Rumen ialah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur. Pada saat beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Kembali lagi ya ke mulut. Ini yang disebut memamah biak. Setelah makanan dikunyah kembali, kemudian makanan tersebut menuju ke omasum. Di omasum, makanan yang dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, setelah makan dari omasum menuju abomasum. Abomasum merupakan perut yang sebenarnya. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah di abomasum, makanan tersebut menuju ke usus. Pada usus sapi dewasa, bisa mencapai 40 meter. Di dalam usus terjadi proses penyerapan dan fermentasi. Setelah sampai ke usus, makanan dikeluarkan melalui anus, tempat keluarnya feses sapi atau kotoran pada sapi. Baiklah anak-anak, perhatikan. Makanan tadi masuk melalui mulut, kemudian esofagus, kemudian ke rumen atau perut besar, kemudian kembali lagi ke mulut, dan inilah yang disebut memamah biak. Selanjutnya ke retikulum atau perut jala, selanjutnya menuju omasum, perut kitab, lalu menuju abomasum, perut masam, dan selanjutnya menuju usus, kemudian dikeluarkan melalui anus. Demikianlah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.